Kota Metropolitan Jakarta. Saya Peter Jekambi, inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP AD Online Learning edisi ke-168 ya. Malam hari ini saya bersama dengan seorang senior developer dari Sendit. Topik mantep banget hari ini. Benar-benar buat teman-teman yang haus dengan ilmu-ilmu tingkat tinggi, level tinggi. Nah, hari ini saya todong seorang pemateri. Kita sudah pernah ketemu beberapa tahun yang lalu di Manado, karena memang kebetulan saya dan pemateri kita hari ini sama-sama orang Manado. Jadi begini bahasanya. Mirip sekali. Nah, jadi ya, akhirnya ada perwakilan dari Indonesia Timur juga untuk mengisi di PHP di Online Learning hari ini. Oke, kita malam hari ini akan bersama dengan Om Hendra Charles, Senior Engineer dari Sendit, dan beliau akan membawakan topik mengenai scaling application with message queue. Ini sebuah topik yang sangat menarik karena terus terang ini juga intermediate ke advance, di mana kita bisa membuat suatu aplikasi yang bisa diantrikan. Nah, seperti apa sih cara kerjanya? Ya, kalau mungkin beliau bisa berbagi cerita sedikit mengenai apa yang dilakukan di kantor, ini akan jadi bonus besar buat kita hari ini. So, terima kasih untuk Om Hendra yang sudah bersedia untuk berbagi cerita dengan kita hari ini. Dan seperti biasa, format acara adalah 45 menit presentasi. Dan di bagian kedua, saya menunggu teman-teman untuk bertanya di kolom komentar di FB yang sekarang sudah ada berapa nih? Coba saya refresh. Ya, cuma dikit ya. Masih 4 orang, masih pada sholat kali. Nanti mereka akan bergabung, biasanya sampai 10, sampai 15, 20. Oke, dan PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini Niaga Hoster, Kodapolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, dan Rumah Komunitas. Jadi ada 6 sponsor. Terima kasih untuk Sendit juga yang sudah menjadi sponsor kita di program PHP di Online Learning. Sponsor selalu diadakan supaya program ini akan terus berjalan karena butuh komitmen yang tinggi untuk menjalankan program ini karena hampir setiap minggu. So, kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Hendra. Waktu dan tempat saya serahkan. Sebentar, saya bikin host dulu. Oke, sekarang harusnya udah bisa. Masih di mute. Oke. Kedengaran suara saya? Perfect. Oke. Selamat malam teman-teman developer. Terima kasih Pak Peter telah memberikan saya kesempatan. Terima kasih teman-teman juga telah meluangkan waktu untuk menonton sharing session hari ini. Pada malam hari ini saya mau membawakan scaling application with message queue system. Jadi disclaimer dulu bahwa saya bukan expert sekali di bidang ini. Jadi saya juga sama-sama belajar. Jadi apa yang saya belajar mungkin masih seujung kuku gitu, masih kecil sekali gitu. Tapi saya mencoba untuk sharing pengalaman atau pemahaman yang saya sudah dapatkan dalam mempelajari scaling with message queue system. Oke. Pertama, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hendra Charles. Saya saat ini bekerja sebagai Senior Software Engineering di Sendit. Mungkin teman-teman yang belum tahu Sendit, Sendit ini adalah perusahaan yang bergerak dari bidang B2B, jadi business to business, yang menyediakan layanan payment infrastructure seperti payment gateway, lintas Southeast Asia, jadi lintas Asia Tenggara, dengan fokus kami yaitu membuat payment lintas Asia itu menjadi simple, secure, easy for everyone, termasuk developer juga. Jadi kita membantu developer juga dalam mengintegrasikan payment gateway dalam sistem mereka. Sendit telah melayani ribuan bisnis, mulai dari skala kecil
dari individual, jadi pengusaha pribadi, seorang, perorangan, UMKM, sampai di skala multinasional, perusahaan skala multinasional. Dan kita setiap bulan memproses jutaan transaksi. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, agenda pada malam hari ini saya bagi dalam 5, yaitu secara garis besar bagaimana sih kita melakukan arsitek, mendesain arsitek biar sistem kita bisa scale, dan kenapa harus menggunakan message queue. Kemudian yang ketiga, keempat, apa itu message queue dan bagaimana cara kerja message queue. Dan last but not least, saya akan coba untuk sharing bagaimana cara simpel kita untuk menggunakan message queue dalam aplikasi kita. Mungkin aplikasi kita yang sudah ada, untuk scale kita bisa dengan mudahnya menambahkan message queue dalam sistem kita. Oke, langsung aja. Bagaimana sih sebenarnya kita developer itu mendesain sistem? Mungkin secara simpel, awalnya kita membuat aplikasi, dalam hal ini mungkin dalam kasus ini saya analogikan kita membuat aplikasi sistem berbasis web. Jadi kemungkinan besar bahwa pada awalnya kita mendesain sistem itu hanya dengan simple arsitektur, yaitu dengan satu server dan klien. Di sini server itu kita membuat aplikasi web, kita ditaruh di server, kemudian klien kita itu akan request, entah itu get, post, put, patch, dan lain. Kemudian server itu akan merespon permintaan dari klien tersebut, entah itu untuk query data, update data, delete data, dan lain sebagainya. Akan menjadi permasalahan ketika seiring waktu klien kita mungkin akan bertambah banyak. Jadi mungkin dari 1 menjadi 10, 10 menjadi 20, ya mungkin ketika mencapai 20 mungkin server kita masih oke, 20 menjadi 50 masih oke, dan 50 itu menjadi 100, mungkin sudah mulai ngos-ngosan server kita. Kita bisa mungkin menambah kapasitas bandwidth kita, menambah prosesor kita, memori, dan sebagainya untuk bisa menghandle klien yang lebih banyak lagi. Tapi ada suatu saat bahwa prosesor itu akan mentok, misalnya sampai Xeon 5 GHz. Dan setelah itu kliennya masih bertambah banyak, kita sudah tidak punya pilihan lain untuk bagaimana scale bisa menghandle lebih dari misalnya 100.000 user gitu dalam bersamaan. Oke, ketika server kita sudah kewalahan menghadapi request dari klien, biasanya itu ada server itu akan mengirim respon code 503 atau 504 yang menandakan bahwa server itu tidak lagi bisa memproses request dari klien. Entah karena servernya overload, misalnya hang, atau mungkin servernya tiba-tiba restart karena kepenuhan servernya. Oke, seiring berjalannya waktu, para developer seluruh dunia itu mencari cara untuk mengembangkan arsitektur bagaimana biar kita bisa scale aplikasi kita agar mampu menghandle klien semakin hari semakin bertambah gitu. Misalnya contohnya Facebook, Google gitu. Tidak mungkin lagi mereka untuk melayani jutaan pengguna dalam waktu sekian detik itu hanya menggunakan satu server. Nah, ada beberapa strategi yang digunakan oleh developer untuk scaling aplikasi mereka. Mungkin saya sharing aja yang paling umum digunakan, yaitu CDN, load balancer, ada queue system, ada cache, ada memisahkan prosesnya dengan worker. Oke, saya akan coba bahas satu-satu secara garis besarnya. Oke, load balancing. Load balancing itu biasa berfungsi sebagai kontrol agar setiap request itu akan dibagi ke dalam multiple server. Jadi daripada satu request dilayani oleh satu web server, dengan load balancer kita bisa membuat multiple server sehingga bisa melayani request yang sangat banyak, dan jumlah server ini akan bisa bertambah sesuai dengan jumlah request yang masuk ke dalam
sistem kita seperti itu. Jadi load balancing itu salah satu yang digunakan strategi untuk scale. Kemudian ada juga namanya database caching, yaitu database caching itu bagaimana kita mempercepat proses request sehingga server itu bisa cepat merespon apa yang diinginkan klien. Sehingga bagaimana kita mempersingkat waktu, kita menggunakan cache. Dengan cache ini bisa mempersingkat waktu, misalnya ada proses yang kita membutuhkan waktu lama, misalnya dengan query dan join table, dan menghitung summary, melakukan kalkulasi yang rumit, seperti itu. Mungkin contohnya kalau misalnya kita membangun social media application, kayak Facebook itu mungkin yang kita bisa tempatkan di cache, yaitu setiap posting itu ada jumlah komen, jumlah like, seperti itu kita bisa taruh di cache. Daripada kita setiap request itu kita harus count atau menghitung satu-satu semua jumlah komen atau jumlah like setiap user, seperti itu. Kemudian selanjutnya juga ada namanya strategi menggunakan CDN. CDN ini berfungsi untuk mengurangi beban request ke web server atau aplikasi kita, sehingga request untuk static media seperti halnya aset-aset seperti JavaScript library, CSS atau Bootstrap library seperti itu tidak perlu lagi dilayani oleh aplikasi web server kita, tapi sudah dilayani oleh CDN karena data ini yaitu statik dan jarang sekali berubah gitu. Sehingga kita membagi beban server itu ke dalam CDN. Jadi data-data aset-aset itu klien itu sudah request dari CDN. Kemudian juga ada strategi platform layer di mana kita membagi setiap logic atau service-service di dalam aplikasi kita itu menjadi lebih kecil lagi. Jadi kita pisahkan berdasarkan logic sehingga menjadi semacam microservice lah. Nah, kenapa melakukan ini? Karena dengan konsep microservice ini kita bisa scale setiap service yang kira-kira membutuhkan proses yang sangat banyak. Jadi misalnya salah satu mungkin proses yang paling sering itu authentication sama authorization. Itu mungkin kita bisa pisahkan servisnya dan kita bisa scale individual untuk service-service semacam itu. Dan juga dengan microservice juga kita bisa reuse komponen-komponen ini agar bisa digunakan untuk misalnya aplikasi kita juga dikonsum oleh iOS atau Android. Atau mungkin ada API semacam itu. Jadi ini sangat berguna dan untuk memaintain juga akan lebih mudah. Nah, kemudian message queue. Nah, ini yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu menggunakan message queue, di mana proses ini akan kita pecah menjadi background worker. Jadi kita akan pisahkan untuk proses-proses yang membutuhkan waktu lama. Kita pecahkan melalui perantara message queue ke dalam suatu consumer atau worker, kemudian akan ditulis ke database. Oke. Kenapa menggunakan message queue? Kadang-kadang kita membutuhkan asynchronous proses. Misalnya contoh mengirim SMS, email, payment verification, proses order, misalnya di Gojek atau Grab, atau mengirim informasi antar service. Nah, proses-proses yang seperti ini itu database tradisional itu tidak dirancang untuk menghandle background proses seperti ini. Jadi kita memang butuh suatu tools yang betul-betul dibangun untuk menghandle proses-proses semacam ini. Nah, mungkin secara ilustrasi itu mungkin kita bisa membandingkan antara KFC dan Pizza Hut. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah ke KFC dan pada waktu rame-ramenya gitu, bahwa kita harus menunggu di depan kasir itu dari kita order, pesan menu, sampai dia hitung, kemudian makanan kita disajikan itu butuh waktu, kita nunggu aja di situ. Bahkan sampai makanan kita disajikan di depan kita ambil sendiri, seperti itu. Dan semua proses itu kita harus tunggu, dan antrian di belakang itu, customer yang lain itu akan menunggu di belakang dan tidak bisa kemana-mana karena takut antriannya akan diambil orang, seperti itu.
Berbeda jauh dengan Pizza Hut. Pizza Hut misalnya secara proses dia itu kita datang, kita duduk, kemudian diserahkan menu dan kita bisa menunggu untuk memilih menu, dan ketika itu siap kita memanggil servernya atau pelayan resto untuk menentukan, kemudian dia akan memasukkan dalam komputer, kemudian akan menyerahkan ke dalam ke tim kokinya. Nah, ketika proses itu berlangsung, sementara pizza kita dimasak, kita masih bisa melakukan berbagai hal. Mungkin kita ke WC, atau kita bisa sambil lihat-lihat baju di dalam mall, seperti itu. Jadi secara user experience, KFC itu lebih tidak mengenakan bagi customer dibandingkan Pizza Hut. Oke. Kemudian apa itu message queue? Message queue adalah software engineering component yang biasanya digunakan untuk interprocess communication (IPC) atau interthread communication di dalam proses yang sama. Biasa untuk mengontrol antrian pesan message dan mengontrol bagaimana itu dikirim antar proses berdasarkan konten. Oke. Kelebihan apa yang kalau kita bisa dapatkan dalam sistem kita jika kita menggunakan message queue? Kelebihannya, sistem kita akan fault tolerant karena dalam message queue itu punya namanya retry policy. Jadi kalau misalnya ada message yang gagal diproses, itu dia akan retry. Kemudian distributed. Jadi karena dengan message queue kita bisa memecah-mecah aplikasi kita sehingga bisa di-deploy di multiple server dan bahkan multi-region, misalnya Singapura, Amerika, Indonesia gitu. Dan bisa di-couple juga, logik-logik kita bisa di-couple dengan microservice dengan memanfaatkan message queue dan berorientasi service. Seperti itu. Oke, ada beberapa software atau solution atau service yang populer menggunakan yang menyediakan message queue, yaitu RabbitMQ, ActiveMQ, Amazon SQS, Google Cloud PubSub, Apache Kafka, dan masih banyak lagi. Tapi biasanya ini yang populer yang digunakan. Oke, lebih detail bagaimana message queue itu bekerja. Jadi message queue itu biasa terdiri dari komponen, yaitu produser, queue itu sendiri, antrian, dan consumer. Produser itu bertanggung jawab untuk meng-create message-nya dan akan memasukkan ke dalam queue atau antrian. Jadi dia secara garis besar dia akan melakukan inisialisasi trigger kira-kira pekerjaan dan data apa yang kita akan proses di consumer nanti. Kemudian setelah masuk ke dalam antrian message queue, consumer itu akan mengambil message-nya dan menandai message yang sudah diambil oleh dia untuk dikunci agar tidak diambil oleh consumer yang lain biar menghindari terjadinya race condition. Consumer yang berbeda memproses message yang sama. Jadi itu ada locking mekanisme. Ketika konsumernya selesai atau workernya itu selesai memproses informasi atau data dalam message itu, dia akan melakukan delete di dalam antrian message queue. Nah, bagaimana jika ketika melakukan proses itu terjadi fail atau misalnya time out? Entah misalnya kita kirim email tetapi service emailnya mati, kita kirim SMS tapi tiba-tiba mungkin provider SMS-nya mati, seperti itu. Nah, di sini message queue itu biasa memiliki retry policy. Jadi ketika dia gagal dalam waktu tertentu yang kita set atau fail, dia akan masuk ke dalam antrian untuk dikirim kembali kepada antrian yang nanti akan diproses lagi consumer. Jadi akan begitu terus, dia akan balik terus sampai message itu selesai diproses, berhasil diproses, atau mungkin kita bisa menentukan policy misalnya retry-nya maksimal 5 kali. Jadi ketika dia retry sampai 5 kali belum berhasil juga, maka akan masukkan ke dalam dead letter queue, yaitu adalah antrian yang dibuat
khusus untuk message yang gagal melewati batas polisi atau aturan-aturan yang kita buat, yaitu time out dalam satuan waktu atau misalnya sudah 5 kali coba. Gitu. Dari situ kita akan bisa menilai apakah kenapa message itu bisa gagal, apakah kita salah format atau terlalu rumit atau bagaimana kita bisa investigasi di dalam dead letter queue. Oke, message queue itu biasa juga memiliki monitoring. Monitoring itu yaitu kita bisa melihat seberapa message yang masuk ke dalam queue dalam satuan waktu dan juga seberapa message yang diproses oleh consumer atau worker. Jadi misalnya pada waktu tertentu dia bisa sampai 40, 80 dan consumer pada waktu tertentu misalnya bisa 0 atau 10 seperti itu. Nah, dari monitoring ini kita bisa menentukan berapa jumlah konsumer kita yang kita butuhkan untuk memproses waktu secepat yang kita inginkan. Misalnya tumpukan queue-nya itu lebih banyak daripada jumlah proses yang diproses oleh konsumer. Jadi kita bisa tambahkan konsumernya lebih dari 1. Jadi mungkin kita berharap dalam 1 jam message queue-nya itu sudah selesai semua diproses dan kita sudah menunggu lebih dari 1 jam ternyata masih ada. Kita bisa menambahkan konsumer sesuai dengan banyaknya antrian di dalam message queue kita. Oke, kemudian message queue juga memiliki fitur priority. Priority itu ketika produser itu membuat message, men-create message, itu bisa menentukan priority. Sehingga walaupun message itu di-create belakangan, dia bisa masuk ke dalam antrian yang lebih dahulu dibandingkan dengan message yang dibuat lebih dulu tetapi dengan priority yang lebih rendah. Oke. Message queue juga bisa didesain dengan kompleks skenario, memiliki topik, multiple topik, dan memiliki multiple subscribe. Contoh broadcast message. Mungkin salah satu contoh yang paling umum yang kita bisa pakai yaitu WhatsApp group. Nah, topik ini kita analogikan sebagai WhatsApp group. Ketika subscription A itu adalah saya misalnya dan subscription B itu adalah Pak Peter. Nah, ketika ada seseorang memposting message di dalam grup WhatsApp, otomatis semua subscribe dalam hal ini saya dan Pak Peter itu menerima misalnya push notification yang sama, yang berisi message yang sama yang seseorang yang memposting message itu. Dan dua-dua kita mendapatkan message yang sama sampai ke handphone kita. Itu mungkin salah satu contoh mungkin kalau di WhatsApp group yang kita bisa analogikan. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana kita bisa mengimplementasikan message queue itu langsung ke dalam sistem kita. Jadi saya memakai contoh ini dengan menggunakan Google Cloud Platform, yaitu Google Cloud PubSub. Kenapa saya mengambil contoh ini? Karena pertama, untuk daftar Google Cloud PubSub ini tidak disponsori ya. Jadi untuk Google Cloud Platform itu kita tidak memerlukan kartu kredit. Dan juga ketika kita menggunakan ini juga kita punya free 10 giga. Sepanjang kita tidak melebihi 10 giga message. Jadi dalam sebulan tuh dalam 10 giga itu kita tidak akan dikenakan charge apapun seperti itu. Jadi yang pertama-tama kita setelah mendaftar di Google Cloud Platform, kita download CLI, Google Cloud CLI-nya. Setelah diinstal, nanti kita bisa menjalankan perintah ini, Google G-Cloud PubSub topic create my topic. My topic ini adalah topic name akan menjadi ID yang dibutuhkan oleh produser atau yang akan meng-create, produser yang akan meng-create message kita. Ini akan menjadi ID-nya, topic name-nya ini. Kemudian kita juga harus membuat subscription-nya, create subscription. Dengan Google Cloud, G-Cloud, PubSub subscription create, ini menjadi nama subscription-nya, ini akan menjadi ID untuk dipakai konsumer kita. Dan direlasikan dengan topik yang kita buat tadi. Jadi yang topik kita buat tadi my topic, di sini namanya my sub dengan direlasikan dengan my topic. Jadi seperti ini.
Jadi relasinya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk pengguna PHP bisa menggunakan langsung install library-nya menggunakan Composer require Google Cloud PubSub. Kemudian untuk produsernya, bagaimana kita create message-nya? Kita gunakan library-nya, kemudian kita buat client berdasarkan project ID yang kita dapat waktu create Google, kemudian masukkan topic name dalam yang tadi kita buat my topic itu. Nah, kemudian kita kirim message-nya itu. Nah, message-nya itu bisa apa aja gitu dalam format JSON. Jadi terserah kita, logiknya kita developer, message-nya bakal seperti apa. Nah, kemudian jangan lupa kita harus mendefinisikan topik ID yang kita buat tadi. Nah, setelah itu dia akan masuk ke dalam topik queue di sini, message yang kita kirim. Kemudian sebagai konsumernya atau workernya, kita bisa memakai fungsi seperti ini. Kita buat subscription dan memberikan subscription name yang dalam hal ini, dalam contoh ini yaitu ID-nya MySub. Nah, MySub. Nah, kemudian kita pasang event handler-nya di sini. Jadi setiap kali message itu di-push ke dalam topik queue, itu akan masuk ke dalam subscription-nya. Nah, di sini kita bisa memproses, misalnya mengirim email, atau misalnya menghitung segala macam. Dan jangan lupa setelah selesai melakukan proses data di sini, kita harus memanggil fungsi acknowledge, agar supaya message queue system PubSub itu mengetahui bahwa message ini sudah sukses dan berhasil diproses. Apabila kita tidak memanggil fungsi ini, nanti dalam suatu ketika timeout itu message-nya ini akan dikirim kembali seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian aja. Jadi kalau ada pertanyaan ke depan mungkin bisa langsung tanyakan di dalam Facebook. Kembali Pak Peter. Oke, cepet sekali topiknya. Tapi menarik nih. Aduh. Asik. Oke, ternyata cepat jadwalnya. Jadi oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang sudah gabung, jangan lupa sampaikan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sambil menunggu pertanyaan teman-teman, ada beberapa pesan yang akan lewat. Jadi Pak Hendra bisa istirahat minum dulu, karena ada beberapa yang akan promo yang akan dilewatkan dulu. Pak, bisa aja. Waduh. Bentar ya, Bu. Opa, jangan panik gitu ah. Waduh. Klien banyak mau bikin mimpi terganggu. Cloud Hosting bisa wujudin semua kemauan klienmu tanpa nyita waktu. Kalau mau ngurus website klien sampai ambeien. Mending buat quality time. Ngurus website klien jadi hemat waktu dengan cPanel. Loh, kok diem aja? Buruan, pindah ke Cloud Hosting Niaga Hoster. Resource maksimal, performa handal. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Codepolitan sedang mengadakan kompetisi membuat website loh, namanya LeetCode Challenge 2022. Bekerja sama dengan Alibaba Cloud dan Tianchi, event ini merupakan kompetisi membuat website dengan sedikit ngoding, bahkan bisa sampai tanpa ngoding loh. Hadiahnya ada uang tunai sampai puluhan juta loh. Juara pertama untuk satu peserta akan mendapatkan uang cash dan kredit Alibaba Cloud sebesar $3.000.
Juara kedua untuk 2 peserta akan mendapatkan uang cash dan kredit Alibaba Cloud sebesar $1.000. Juara ketiga untuk 3 peserta akan mendapatkan uang cash dan kredit Alibaba Cloud sebesar $500. Dan masih banyak hadiah lainnya. Hi, Setiap this is peserta- Elena. Elena found it really hard to handle customer inquiries. Her WhatsApp account can only be accessed from one device. This slows down her responses and lengthens the message queue. Elena has found a solution. WhatsApp Business API, where one WhatsApp number can be accessed by many devices simultaneously. Get the WhatsApp Business API via KissKiss multi-channel chat with many helpful features. Agent allocation. Distribute messages evenly to all agents. Human bot collaboration. Automatically redirects messages from chatbots to agents. Integration of channels. Access multiple communication channels from one dashboard. Analytics. Monitor agent performance and gain insights about consumers. Unlimited agents. Hundreds of agents can access the same dashboard. Provide the best service to your customers. Oke, dari Refactory ada promosi juga dari mereka. Factory adalah perusahaan teknologi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Mereka lagi ada program Refactory Strategic Partner. Teman-teman yang mau bergabung bisa bekerja di tempat mereka, digaji, jadi direkrut, tapi juga digaji sama mereka. Oke, dan dari Sendit karena belum ada promosinya, jadi belum bisa dibacakan untuk saat ini. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dan oke, teman-teman, nggak ada yang mau nanya nih. Wow, ini sudah masih ada yang nonton tapi nggak ada yang nanya nih. Menarik sih memang kalau kita bicara mengenai teknologi message queue. Seingat saya kalau message queue itu sebenarnya toolsnya ada banyak ya, kalau nggak salah ya, Bang Charles ya. Ya, ada banyak sih. Jadi softwarenya ada banyak sih. Biasa untuk awal-awal sih kebanyakan perusahaan itu pakai RabbitMQ, yaitu open source dia. Tapi untuk teman-teman yang nggak mau repot untuk setup, spin out server segala macam, itu bisa menggunakan cloud solution, AWS, SQS, atau misalnya Google Cloud PubSub seperti itu. Dan kalau untuk skala-skala besar yang mereka mungkin menggunakan on-premise seperti itu. Jadi menggunakan Kafka atau ya yang bisa scale seperti itu sih. Iya, Kafka ini mulai lagi populer nih sekarang. Saya dulu pernah pakai Redis, pakai PubSub. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ansar Firman Haryadi. Untuk interval retry bisa diatur dari sisi MQ, Google Cloud, PubSub. Sorry ini saya bacanya salah. Untuk interval retry bisa diatur dari sisi MQ enggak? Ya Pak. Contoh retry pertama 10 detik, kedua 60, ketiga 10 menit. Untuk Google Cloud PubSub itu retry-nya aja yang bisa di-set, misalnya 3 kali, 4 kali, 5 kali seperti itu. Untuk intervalnya itu sudah diatur oleh Google Cloud PubSub gitu. Secara logaritmik mungkin intervalnya 10 detik kemudian ditambah lagi misalnya 1 menit. Saya juga kurang paham seperti itu karena kami sendiri tidak menggunakan Google Cloud PubSub, tetapi untuk coba-coba konsep untuk message queue itu menggunakan Google PubSub seperti itu. Oke, nggak ada lagi mau nanya? Sudah dari Ansar, apalagi yang mau ditanya soalnya menarik sebenarnya pakai message queue ini. Biasanya dalam use case-nya itu message queue itu biasa digunakan untuk proses-proses seperti apa ya kira-kira, Om Hendra? Oke, mungkin yang paling simpel aja kayak misalnya payment, misalnya kan. Karena misalnya saya itu mau desain menggunakan payment Sendit seperti itu kan. Jadi ketika kita mau verifikasi pembayaran, misalnya Pak Peter belanja di website saya bikin jualan makanan, ya kan, oleh-oleh seperti itu kan. Ketika Pak Peter meng-create pembayaran gitu kan, kemudian ditagih payment, berarti kan saya itu harus menunggu bahwa ini Pak Peter sudah bayar atau enggak. Tapi kita kan nggak bisa menunggu
kapan Pak Peter bayar. Bisa aja Pak Peter order sekarang, bayarnya nanti siang. Bisa aja nanti sebelum bobo mau dibayar kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita harus menunggu verifikasi pembayaran itu dengan kita request terus gitu, akan memakan resource. Kita bisa mendesain sistem itu ketika pembayaran sudah diterima, kita akan men-trigger sesuatu dalam sistem kita, kemudian update seperti itu. Yang kedua mungkin juga yang paling sering itu mungkin kita menggunakan Grab atau Gojek seperti itu. Nah, mungkin kita ketika kita order, sistem itu akan mencari driver. Nah, driver itu mungkin mereka mempunyai mekanik. Saya nggak tahu ya, saya nggak kerja di Gojek, tapi pikiran saya itu mereka punya semacam message system itu untuk menunggu driver yang available saat itu untuk radius tertentu seperti itu. Ketika drivernya ketemu, cocok gitu, dapat gitu radius sekian, itu akan men-trigger sistem proses yang lain bahwa nama ini seperti itu. Jadi komunikasinya antar proses mungkin bisa kita analogikan paling sering dipakai seperti itu sih. Wow, menarik juga ya use case-nya kayak gitu ya. Itu berarti ya otomatis beban sistem itu jadi nggak terlalu berat ya, karena istilahnya ya dia nunggu ya, begitu ada trigger baru proses gitu. Jadi Ya, diantriin gitu ya. I see. mungkin zaman dulu kita desain sistem Pak Peter mungkin kita nggak beda jauh ya generasinya. Paling kita desain sistem itu kita request tiap 1 menit ya Pak Peter. 1 menit atau tiap 10 menit cek ini udah masuk belum kan gitu. Long pooling gitu ya. Ya, long pooling. Tapi bayangin kalau misalnya Gojek itu usernya ada ratusan ribu kan. Dalam satu waktu kita long pooling, wah itu akan boros sekali Bisa resource berat. dibandingkan Ya. Putus. aplikasinya seperti itu. Oke. Ya memang Bisa tadi berkasus. begitu tadi dikasih ilustrasi mengenai antrian McDonald sama Pizza Hut, saya jadi mikir, oh iya bener juga ya. Iya. Seperti itu ya. Itu memang analoginya pas banget. Jadi ya udah kita tinggal pesen, masukin, udah. Nanti lagi diproses di belakang. Di Pizza Hut kan memang begitu ya modelnya. Jadi udah. Iya, betul. Jadi memang terkadang kita suka kesel kan kalau KFC lagi rame gitu kan. Saya juga penggemar ayam KFC gitu kan. Kok nunggunya antri kayak gitu kan, seperti itu. Ya mereka bottleneck-nya di situ. Kayak kita request gitu kan ke web server itu, Yes. nunggu pelan gitu baru dia respon setelah selesai, seperti itu. Jadi bikin kita bengkel lah. Kalau misalnya saya nanya agak sedikit sensitif, kira-kira untuk message queue di Sendit itu penerapannya seperti apa? Message queue itu memang secara garis besar ya, rata-rata Ya. itu yang saya sudah tahu nih share di publik sih, itu rata-rata perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan message queue. Google sendiri itu, PubSub itu digunakan dalam internal sistem mereka untuk koordinasi antar service gitu. Begitu juga Grab juga gitu, ada mereka pakai Kafka seperti itu. Nah, Sendit itu kita memilih semua teknologi yang terbaik, jadi kita pilih pro and cons. Kafka juga kita ada semacam prototype untuk seperti itu. Jadi kita memilih mana yang resource-nya paling cepat dalam tujuannya itu bagaimana kita bisa melayani klien kita itu secepat yang kita bisa seperti itu. Jadi kita banyak coba gitu, ada AWS SQS kita pakai, RabbitMQ, Kafka gitu. Semua kita explore gitu. Sampai kita temukan sistem yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan sistem kita. Seperti itu. Jadi hampir jadi message key system di Sendit juga menjadi salah satu hal yang penting dalam kita mendesain sistem yang punya kita memproses jutaan transaksi setiap bulan seperti itu. Dan sangat apalagi di bidang kan fintech ya, semua fintech. Jadi sangat bahaya sekali kalau misalnya sampai orang udah potong gitu kan, misalnya Gojek atau misalnya saldo kita udah kepotong, tapi kok barang kita belum sukses gitu bahwa masuk gitu, tapi udah kepotong gitu kan. Entah mungkin karena networknya kan seperti itu. Nah disitulah salah satu message itu key itu memegang peranan penting gitu. Jangan sampai saldo udah kepotong, tapi barang kita itu tidak kita purchase gitu, seperti itu sih. Oh iya ya, penting itu ya. Berarti nanti si message queue lah yang memastikan ini benar harus dipotong nih, dia akan coba terus sampai
akhirnya sukses dipotong begitu ya mungkin kira-kira ya Ya, kalau mau di. betul. Jadi ada fault tolerannya lah seperti itu, biar Ah, pastikan I see. bahwa semua proses itu dari end to end itu mulus gitu. Jadi seandainya juga ada putus internet atau mungkin ada gangguan jaringan itu tetap ada retry polisinya lah semacam itu. Oke, ini pertanyaannya masih belum ada yang masuk nih. Oke, kita coba melimpir sedikit. Kalau misalnya mau nanya mengenai layanan di Sendit itu sendiri, ini kan di PHP Indonesia ya kebetulan adalah kebanyakan developer. Kira-kira untuk integrasi ke payment gateway Sendit itu gampang atau susah? Seingat saya kemarin atau 2-3 hari lalu sempat ada yang nanya tuh di grup. Ini dia ada gagal apa gitu untuk Oh integrasi iya ke ya. Sendit. Oke, untuk integrasi dengan Sendit itu kita punya dua cara. Jadi kita bisa melakukan panggilan langsung ke API menggunakan REST seperti itu. Dan yang kedua, untuk teman-teman PHP juga kita salah satu SDK kita punya PHP SDK untuk Sendit. Ya, jadi sudah punya dokumentasinya. Jadi tinggal pakai aja lebih memudahkan. Jadi untuk bahasa lain juga kita punya Golang, .NET, Node.js, Java. Jadi tenang aja teman-teman kalau misalnya untuk mencoba di Sendit juga bisa register, tidak ada kena biaya apapun. Jadi kita punya namanya test mode. Jadi kita bisa simulasi dulu sebelum kita menggunakan layanan Sendit itu dalam production gitu. Jadi silakan semua developer tuh coba-coba menggunakan Sendit, tidak dikenakan biaya apapun, coba integrasikan sistem. Kalau memang sudah siap untuk dikomersialisasikan, baru mungkin bisa menggunakan layanan kami seperti itu. Dan untuk kalau misalnya ada masalah soal teknis ya, mungkin untuk bagian lain ada tim sendiri, tapi untuk masalah teknis bisa kontak saya di Facebook yang tadi saya share untuk permasalahan. Nanti saya akan coba sampai bisa integrasi seperti itu. Oke, berarti dalam hal ini karena Sendit itu payment gateway, berarti Senditnya akan bisa mengintegrasikan untuk pembayaran menggunakan ya e-wallet atau bank-bank, kartu kredit dan sebagainya seperti itu ya. Yang sekarang ini disupport semuanya atau kira-kira gimana? Oke. Jadi kita itu bisa menerima pembayaran itu dari berbagai bank. Hampir semua bank di Indonesia kita support. Kemudian e-wallet juga, ada OVO, Dana, dan ShopeePay juga. Jadi kita akan mencoba untuk one stop solution untuk payment gateway. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau integrasikan layanan kita satu-satu kan berarti kita harus datangi vendor satu-satu. Misalnya kita pengen virtual account BNI, kita harus datangi kantor BNI untuk daftar seperti itu kan. BRI kita harus datang juga kantor, ajukan untuk bisa punya akun bisnis seperti BCA dan sebagainya kan. Kita harus datangi satu-satu gitu. Nah, dengan menggunakan layanan Sendit Payment Gateway, programmer itu tidak perlu pusing-pusing lagi gitu untuk mengurus hal-hal seperti itu. Jadi startup juga mau gunakan itu hanya perlu fokus untuk membangun sistemnya gitu. Sedangkan untuk masalah paymentnya itu tinggal kita yang urus seperti itu. Jadi tinggal plug and play lah seperti itu. Yang jadi menarik pertanyaannya mungkin kalau kita kaitkan dengan topik kita hari ini, kira-kira implementasi message queue terhadap layanan di Sendit itu akan jadi kayak gimana ya? Jadi kalau misalnya message queue itu nggak terbatas harus digunakan, bukan cuma terbatas digunakan di Sendit gitu. Sistem kita sendiri aja bisa kita gunakan gitu. Misalnya kan kita harus mau broadcast email ke berbagai orang gitu kan, atau broadcast message WhatsApp. Terkadang kan ketika kita mengirim email tuh butuh waktu seperti itu kan. Nggak mungkin waktu kita klik kita harus nunggu sampai 1000 email tuh terkirim seperti itu. Jadi secara sistem sendiri tuh kita bisa gunakan. Nah, tapi untuk Sendit sendiri itu biasanya kita cuma menggunakan API gitu, menggunakan GET sama POST, PUT sama PATS, dan juga punya webhook. Jadi nanti kita akan developer sendiri akan menyiapkan URL untuk bisa dipanggil oleh Sendit ketika paymentnya berhasil. Jadi kita akan mengirim ke sistem. Misalnya Pak Peter bangun e-commerce kan, seperti itu. Pak Peter tuh nanti akan create satu endpoint untuk kita panggil ketika misalnya customer
salah satu customer tuh udah berhasil melakukan pembayaran seperti itu. Jadi posisi Pak Peter itu tinggal terima aja gitu. Oh, Nggak perlu enak itu nunggu sudah dia kalau lagi. sudah ada webhook mah berarti ya istilahnya secara teknikal nih ya Sendit mungkin sudah menyediakan message queue secara internally ya kita kan tinggal request gitu bayar terus nanti si Sendit punya API akan calling via webhook ke API kita sukses nih udah kamu Ya, kasih tahu aja sama customer sudah masuk nih pembayaran ya, gitu. betul. Wah, enak dong kalau kayak gitu. Wow, ini ada pertanyaan lagi dari Ansyar. Ada rencana untuk support payment dengan Bitcoin belum? Nah, untuk saat ini saya belum bisa ngomong. Jadi setiap layanan yang sudah legal di Indonesia, kita akan berusaha support semuanya. Tapi untuk Bitcoin ini mungkin kita harus lihat dari secara legal kan, karena Bitcoin juga itu masih wilayah abu-abu seperti itu. Ada yang bilang bisa atau enggak gitu. Tapi untuk Indonesia sendiri itu belum ada regulasi yang mengatur bahwa Indonesia itu menerima pembayaran dengan Bitcoin seperti itu. Jadi kita harus juga Oh, patuh regulasi pemerintah. iya, oke lah, iya ya benar. Saya juga kalau sudah bicara Bitcoin, apa namanya, ya dunia-dunia begituan cryptocurrency udah langsung ngeblank saya. Nggak ngerti apa-apa saya untuk dunia blockchain. Oke, karena pertanyaannya sudah nggak ada lagi, kita akan masuk ke bagian ketiga. Di bagian kesimpulan mungkin Pak Hendra ada semacam kesimpulan dari topik yang sudah kita bahas hari ini sekaligus motivasi mereka untuk belajar lebih lanjut tentang topik kita. Silakan. Oke, jadi dengan dari materi yang saya sharing pada malam hari ini bahwa banyak hal yang kita bisa gunakan dalam message queue sehingga aplikasi yang menggunakan message queue itu kita bisa scale, bisa decouple fungsi-fungsi itu menjadi microservice dan bisa scale menjadi misalnya sampai mungkin ratusan bahkan ribuan server ketika kita request ketika klien kita makin hari makin banyak. Dan juga message queue ini juga bisa membantu kita jika server kita itu mungkin multiple system. Jadi misalnya ada sebagian service kita itu dalam Windows Server dan ada sebagian service kita dalam Linux seperti itu. Jadi dengan menggunakan message queue itu bisa menjadi perantara untuk komunikasi antar server yang bahkan berbeda operating system seperti itu. Kemudian untuk teman-teman developer mungkin jangan pernah takut untuk selalu haus untuk pengetahuan gitu karena setiap hari itu setiap waktu itu perkembangan teknologi begitu pesat seperti itu. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Makanya kita harus mempelajari hal-hal yang biasa digunakan teknologi yang digunakan standar industri pada saat ini. Biar ilmu kita itu ketika kita bekerja di mana aja relevan seperti itu. Dan mungkin saya sharing sedikit. Sendit sekarang juga lagi we are hiring. Jadi kalau mungkin teman-teman tertarik bersama-sama kita bangun sistem yang bisa scale dan membangun payment gateway yang sangat baik dan nomor satu di Asia Tenggara khususnya Indonesia itu bisa masuk ke dalam di dalam LinkedIn, apply untuk job di Sendit atau misalnya masuk ke website /career/job application seperti itu. Oke, mungkin itu aja Pak Peter. Last but not least, kalau misalnya ada teman-teman yang pingin terkonek secara profesional ke Om Hendra, kira-kira bisa kontak kemana? Oke, mungkin bisa cari aja di LinkedIn gitu, bisa search nama saya Hendra Charles di situ, bisa kontak. Saya sering buka LinkedIn juga lewat Facebook Hendra Charles, cari aja nama Hendra Charles. Karena saya sudah cari di Facebook, tidak ada nama lain Hendra Charles selain saya. Sama seperti kalau search Peter Kambe, cuma satu Peter Kambe di dalam Facebook. Peter Parker mungkin ada, gitu, tapi Peter Kambe cuma satu. Seperti itu aja.
Alright, oke gitu teman-teman. Jadi itu kalau misalnya teman-teman ingin terkonek secara profesional, silakan connect di LinkedIn atau di Facebook. Baik, terima kasih Om Hendra untuk topik kita yang keren hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman bahwa masih ada langit di atas langit. Teman-teman yang mau belajar message queue itu adalah sebuah fitur yang sangat bagus untuk membantu kita mengerjakan proses-proses yang diantrikan supaya menjamin bahwa apa yang akan kita kerjakan itu bisa jangan sampai macet di tengah jalan. Nah, bisa pelajari lebih dalam dan teman-teman yang mau nonton lagi bisa nanti nonton ulang channel perekaman video ini di channel Tekno bareng Peter di YouTube dan jangan lupa subscribe. Oke, sebagai pengumuman teman-teman, waduh saya lupa ganti 169 nih. Tunggu sebentar saya ganti. 169. Gimana ya? 69-nya ini oke. Nah ini teman-teman, kita akan ketemu Sabtu ini dengan Ilham Wahabi. Kita akan bahas mengenai SEO Essential for Developer. Kita akan belajar mengenai dunia SEO. Semoga teman-teman gak bosen hari Sabtu. Jadi kita gak ada malam bareng Peter hari Sabtu. Kita akan ganti dengan SEO Essential for Developer. Dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot. Teman-teman yang mau mengakses pembelajaran dari 1 sampai dengan 168 malam hari ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Carik di Telegram dan teman-teman ketik topik PHP ID Learning, message queue. Nah, teman-teman bisa dapatkan topik-topik tentang message queue yang sudah pernah disampaikan di PHP ID Online Learning sebelumnya. Dan PHP ID Online Learning masih menerima donasi. Kalau teman-teman masih mau berdonasi buat PHP ID Online Learning, bisa berkunjung ke s.byphp.id/donasi di traktir.id. Oke, dengan demikian sudah. Thank you. Bye-bye. Bye. Sukses dan semangat. Ya. Semoga kita bisa bertemu di Manado.